Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prasetya. NIM saya 41320010040. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan materi yang sudah saya buat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah korosi. Nah, materi saya ini saya dapatkan dari Jurnal Internasional Korosi. Nah, untuk judul jurnalnya tersebut yaitu Korosi Struktur Beton Bertulang yang Terendam Tsunami 2004 di Aceh Barat, Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari jurnalnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu korosi. Nah, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Nah, jadi korosi ini adalah sebuah kerusakan atau kehancuran material. Material apa? Material seperti besi, baja. Yang dimana besi atau baja ini ketika dia terkena air asam ya, atau air asin, dia akan terjadi kerusakan. Yang dimana kerusakan ini dinamakan korosi itu, atau dalam nama kesehariannya bisa disebut karatan ya. Oke, next. Ini abstrak ya. Gempa bumi dan tsunami 2004 menyebabkan infrastruktur di wilayah pantai barat Aceh terendam air laut dan memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Infrastruktur yang terendam tsunami kemungkinan akan mengalami penurunan kekuatan akibat serangan korosi dan akan tiba-tiba runtuh jika gempa terjadi, bahkan dalam skala kecil. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat resiko korosi pada infrastruktur di wilayah pantai barat Aceh, Indonesia yang terendam tsunami 2004. Pada hasil pengkajian menunjukkan bahwa potensial listrik pada permukaan beton untuk bangunan yang terendam tsunami berkisar antara -100 dan -450 MV dan dikategorikan ke dalam tingkat risiko korosi rendah hingga tinggi. Sementara itu, potensi listrik untuk gedung baru berkisar antara -100 dan -350 yang mengindikasikan tingkat korosi rendah hingga sedang. Next, introduction. Nah, wilayah Aceh Barat rentan terhadap bencana gempa bumi. Sementara itu, banyak infrastruktur yang terendam tsunami 2004 di wilayah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan infrastruktur secara tiba-tiba, khususnya di daerah yang terkena tsunami pada tahun 2004 di Aceh Barat, maka perlu dilakukan penilaian korosi untuk mengetahui tingkat korosi pada sebuah infrastruktur beton bertulang, dan penting untuk dilakukan secara berkala. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian guna mengetahui tingkat risiko korosi pada bangunan beton bertulang di wilayah Aceh Barat. Penelitian ini digunakan teknik potensial setengah sel dengan cara mendapatkan potensial listrik pada permukaan beton. Nah, ini dia
Teknik potensial setengah sel. Apa itu teknik potensial setengah sel? Teknik potensial setengah sel adalah sebuah uji tak rusak yang banyak digunakan untuk memantau dan menentukan korosi infrastruktur beton bertulang. Metode ini mengukur nilai potensial listrik pada permukaan beton untuk mengetahui tingkat resiko korosi pada sebuah beton. Nah, pada gambar di samping menunjukkan skema pengukuran potensial listrik pada permukaan beton yang dilakukan dengan menggunakan metode dan menunjukkan kriteria tingkat resiko korosi. Nah, di sini untuk tingkat resiko korosinya berkisar masih lumayan rendah ya. Next, penilaian korosi pada struktur beton. Nah, jadi pada gambar di bawah ini adalah sebuah alat yang dinamakan half cell meter dan rebar locator. Nah, alat tersebut digunakan untuk mengukur potensial korosi pada permukaan beton, struktur beton. Pada penilaian ini dilakukan pada bangunan beton bertulang yang terendam tsunami menggunakan alat utama penelitian, yaitu alat itu ya half cell meter dan rebar locator ini. Untuk mengukur besar potensial listrik pada struktur bangunan beton bertulang. Pada gambar di layar menunjukkan dua gambar yang berbeda, di mana pada gambar sebelah kiri adalah suatu proses pengukuran letak tulangan menggunakan alat yang bernama profometer. Nah, sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah sebuah proses pengukuran potensial korosi dengan menggunakan alat rebar detektor, yang dimana alat tersebut sudah dilihat pada slide sebelumnya, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur potensial korosi pada struktur bangunan bertulang. Nah, ada hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan, data potensial korosi yang diperoleh pada struktur beton bertulang dipetakan dengan menggunakan software Visit 273. Perangkat lunak ini adalah sumber terbuka digunakan untuk menghasilkan kontur warna yang mewakili nilai-nilai potensial pada kolom-kolom bangunan. Nah, ini pada gambar yang di layar ini adalah hasil ya pengukuran dari software, gambar dari layar di software. Nah, distribusi potensi pada kolom menunjukkan bahwa tingkat resiko korosi bervariasi. Artinya apa? Artinya tingkat risiko korosi mulai dari rendah hingga tertinggi. Beberapa bagian dari kolom 1 nih, kolom 1, terutama bagian bawah kolom 2 dan bagian pada kolom 4 dikategorikan ke dalam tingkat risiko korosi rendah untuk tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015
Tingkat risiko korosi untuk bagian-bagian tersebut menjadi tingkat risiko sedang. Nah, pada tahun 2014, distribusi potensial untuk kolom 1, 2, 3, dan kolom 4 berkisar antara minus 200 dan minus 350 untuk kolom 1, sedangkan kolom 2 minus 200 dan minus 450. Untuk kolom 3 minus 100 dan minus 350, sedangkan untuk kolom 4 minus 100 dan minus 350. Masing-masing. Dengan demikian diketahui bahwa nilai distribusi potensial untuk kolom 1 cenderung lebih positif pada tahun 2015, yaitu minus 100 dan minus 350. Potensi pada kolom 2 menjadi lebih negatif pada tahun 2015, yaitu minus 300 dan minus 450. Terakhir, nilai potensial untuk kolom 3 dan 4 cenderung lebih positif, namun tetap pada kisaran yang sama pada tahun 2015. Next. Nah, dengan membandingkan hasil penilaian data tahun 2014 dan tahun 2015, terlihat kecenderungan peningkatan nilai potensial korosi negatif. Artinya apa? Artinya korosi aktif terjadi pada baja kelangan. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa struktur baru yang dibangun di daerah yang terkena dampak tsunami akan rentan terhadap serangan korosi yang ditunjukkan dengan tingkat resiko korosi menengah. Nah, oleh karena itu penting untuk mengambil tindakan untuk menghentikan korosi sehingga kegagalan struktur yang tiba-tiba dapat dicegah. Nah, tujuannya agar tidak terjadi kegagalan infrastruktur yang diakibatkan oleh korosi. Kesimpulan dari pembahasan tadi mengenai isi jurnal internasional corrosion, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bagian struktur sudah berada pada tingkat resiko korosi menengah hingga tinggi. Bangunan yang terendam tsunami 2004 menunjukkan kecenderungan resiko yang lebih tinggi dibandingkan bangunan yang dibangun pasca tsunami 2004. Namun, struktur ini juga sudah berada pada tingkat resiko korosi menengah. Hal ini menunjukkan bahwa korosi aktif terjadi pada semua infrastruktur. Nah, oleh karena itu, rehabilitasi dan atau proteksi perlu dilakukan agar korosi tidak semakin parah, sehingga kegagalan prematur dapat dihindari. Daftar pustaka. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.